Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat belajar IPA bersama Ibu Yarni. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai perubahan iklim. Yuk simak video berikut. Berdasarkan laporan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC, dunia akan menghadapi berbagai bahaya iklim yang tidak terhindarkan selama 2 dekade mendatang. Bahaya iklim yang tidak terhindarkan ini disebabkan oleh terjadinya pemanasan global 1,5 derajat Celcius atau 2,7 derajat Fahrenheit. Bahkan untuk sementara, tingkat pemanasan yang menghasilkan tambahan dampak yang parah, beberapa di antaranya tidak dapat diubah. Risiko bagi masyarakat akan meningkat, termasuk untuk infrastruktur dan pemukiman pesisir dataran rendah. Yayasan Indonesia Cerah melaporkan sejumlah fakta bahwa Indonesia menghadapi krisis bencana. Melalui rilis CNN, terdapat 10 poin dampak perubahan iklim dunia yang berdampak pula ke Indonesia. Seperti gelombang panas ekstrem, peningkatan kebakaran hutan, risiko kekeringan, banjir, kerusakan akibat angin topan, kenaikan permukaan air laut dan banjir rob, turunnya produksi beras dan kopi, terumbu karang dan wisata bahari terancam lenyap, serta tertutup dengan terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Bencana terjadi di mana-mana akibat perubahan iklim. Bumi tempat manusia tinggal kini semakin memanas. Pertanyaannya, apakah kita mampu untuk menghentikan perubahan iklim yang semakin parah? Mari kita pelajari lebih lanjut apa itu perubahan iklim. Tetapi sebelumnya, kamu harus tahu bahwa bumi diselimuti oleh atmosfer atau lapisan udara. Di atmosfer ada banyak gas seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, nitrogen oksida atau NOx, klorofluorokarbon atau CFC. Gas-gas ini disebut gas rumah kaca yang berfungsi untuk menghangatkan suhu permukaan bumi. Masalahnya, sekarang gas-gas rumah kaca tersebut sudah terlalu banyak di atmosfer, sehingga terjadilah efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer memerangkap panas. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Gas-gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari, sehingga panas terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari matahari menyinari bumi, sehingga permukaan bumi menjadi hangat dan pada malam hari permukaan bumi menjadi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi semakin panas dari tahun ke tahun. Efek rumah kaca menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan dari unsur iklim, yaitu perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia yang kian tak terkendali. Emisi karbon dioksida dan nitroksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik dan bahan bakar kendaraan. Emisi metana dari kotoran hewan dan digunakan sebagai pupuk tanaman di lahan pertanian. Emisi CO2 akibat deforestation atau penebangan liar
yang disertai dengan pembakaran lahan, gas klorofluorokarbon dari AC dan kulkas, dan meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Tentunya perubahan iklim ini menyebabkan dampak negatif terhadap ekosistem bumi. Dampak yang ditimbulkan bergantung pada tingkat kenaikan suhu bumi. Tingginya suhu bumi menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan. Cuaca ekstrim dan bencana alam akan lebih sering terjadi dan juga lebih parah, seperti banjir, kekeringan, tornado, topan, dan gelombang panas yang dapat menyebabkan berbagai penyakit dan berbagai kerusakan. Jika suhu bumi semakin panas, es dan gletser di kutub akan mencair sehingga membuat permukaan laut menjadi naik. Akibatnya, daerah-daerah pesisir atau pulau-pulau kecil tenggelam. Laut menjadi lebih panas dan asam. Hal ini terjadi karena laut menyerap karbon dioksida. Akibatnya, ekosistem terumbu karang akan rusak dan hewan-hewan laut akan kehilangan tempat tinggalnya. Hewan dan tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi dengan kenaikan suhu yang semakin panas akan terancam punah. Perubahan iklim juga menyebabkan munculnya hama dan wabah tanaman yang baru. Akibatnya, jumlah dan kualitas hasil pertanian menurun, atau bahkan dapat terjadi gagal panen besar-besaran, sehingga bahan pangan menjadi lebih sedikit dan harganya jauh lebih mahal. Selain itu, jika gas CFC bereaksi dengan ozon, maka akan terjadi atau membentuk lubang ozon, sehingga sinar ultraviolet dapat menembus bumi. Akibatnya terjadi berbagai penyakit seperti kanker kulit, berkurangnya kekebalan tubuh, atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim? Mengingat banyak sekali dampak perubahan iklim, yuk biasakan diri untuk hidup hemat dan ramah lingkungan. Apa yang dapat kita lakukan? 1. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum, atau bisa naik sepeda, atau utamakan jalan kaki jika memungkinkan. Dengan demikian, kita sudah menghemat penggunaan bahan bakar fosil. 2. Menghemat penggunaan listrik. Tidak membakar sampah, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC, menghentikan deforestation dan pembakaran hutan, serta menanam tanaman di pekarangan rumah atau di lingkungan sekolah. Anak-anak, perubahan iklim itu nyata dan sedang terjadi saat ini. Kebanyakan dari kita juga tahu bahwa saat ini suhu bumi semakin panas. Akan tetapi, kita harus tahu penyebab dan dampaknya bagi ekosistem. Sehingga kita tahu tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi perubahan iklim. Jika semua orang sadar akan hal ini, maka mungkin bagi kita untuk menghentikan terjadinya perubahan iklim. Yuk, mulai dari diri sendiri ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu harap kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.